أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ali ini diminta oleh Rasul mencari pemuda Uwais ini karena namanya sangat harum di langit. Apa sih keistimewaan Uwais sehingga Rasul menyuruh mencari pemuda ini? Imam Ali bingung karena mencari pemuda ini bukan perkara gampang. Susah sekali beliau menemukannya karena Uwais Al-Qarni bukan sebuah nama public figure. Uwais bukanlah pemuda ngetop yang namanya dikenal seantero jagat. Uwais bukanlah orator ahli orasi yang setiap ungkapannya selalu memukau pendengar dan mengundang rasa kagum. Uwais juga bukan seorang pejabat yang pandai memainkan perasaan dan sandiwara air muka. Uwais bukanlah seorang bintang yang kehadirannya ditunggu jutaan fans. Pokoknya, Uwais bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang pemuda biasa, bahkan biasa. Ada satu kelebihan yang menyebabkan Rasul memerintah Ali untuk mencari dan meminta doanya dan membuat seluruh penghuni langit mencintainya adalah cintaan Uwais terhadap ibunya. Ia mengorbankan masa remajanya dibangganya kepada ibunya. Ia mengorbankan begitu banyak kesempatan yang ia lantaran begitu bakti kepada ibunya yang telah mengandungnya. Namun, sayang seribu sayang, pengetahuan saya begitu terbatas untuk menceritakan utuh satu legenda Uwais ini. Lagipun memang bukan cerita Uwais yang akan diangkat sebagai cerita utuh, melainkan ungkapan Rasul yang melatar belakangi kisah ini. Majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Yang potongan ungkapan Rasul yang menggambarkan bahwa ada sebagian orang yang tidak disukai di bumi tapi disukai di langit. Pun sebaliknya. Banyak sekali figur manusia yang begitu terkenal keberadaannya di bumi ini, tetapi tidak disukai di penghuni langit, alias tidak disukai Tuhan dan para malaikatnya. Dengan potongan kalimat Rasul tersebut, sekiranya kita bisa melihat fenomena apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Negeri ini memiliki banyak bintang yang juga memiliki jutaan fans fanatiknya. Indonesia punya banyak pemuka agama yang juga memiliki banyak pengagumnya. Indonesia banyak para pejabat yang begitu antusias membela dan memperjuangkan nasib bangsanya. Indonesia memiliki banyak wakil bangsa yang siap mengacungkan jari, mengepal tangan membela rakyat. Bahkan negeri ini banyak memiliki pemimpin yang selalu bercerita bahwa ia satu sisi dengan nasib penumpang perahu yang dinahkodainya. Tapi benarkah kebersinaran mereka mampu memaksa penghuni langit tersenyum? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Bagi kita yang terpenting adalah masyhurun fil sama, itu harusnya mengajarkan kita tentang apa yang telah kita lakukan. Agar para malaikat senantiasa mendoakan kita, ungkapan tersebut seharusnya memaksa kita berpikir bahwa menjadi tidak penting hanya terkenal menurut derajat kemanusiaan. Sementara kita mengabaikan standar ketuhanan. Punya mobil banyak bisa membuat kita membusungkan dada. Punya uang banyak bisa membuat kita berbuat banyak. Punya nama tenar juga akan membawa kebahagiaan tersendiri. Dan punya kekuasaan dan kewenangan akan bisa membuat kita mudah melakukan sesuatu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa penghuni langit justru muak apabila semua yang kita miliki hanya untuk diri semata, seakan tiada hak orang lain di dalamnya. Ungkapan Rasul tersebut layak untuk diperhatikan. Rasul tidak menyuruh untuk menjadi orang yang terkenal di bumi dan di langit, karena memang tidak mudah. Setidaknya Rasul mengingatkan bahwa penting juga menjadi kebanggaan langit dengan memberikan kebahagiaan bagi sesama di bumi. Pelajaran lainnya menjadi penting juga menjaga senyuman penghuni langit dengan tidak membuat penghuni bumi menderita. Tujuan saya menyampaikan ini adalah
menceritakan harapan kita semua tentang kehadiran masyarakat yang menghargai Tuhannya dan menghormati sesamanya. Sekaligus untuk menyindir diri sendiri, untuk terus mengingat Allah dan menjaga perilaku. Dan juga harapan lainnya bahwa sebelum negeri impian yang sesungguhnya terengkuh, negeri hati, negeri alam pikiran, mental, dan asal-muasal perilaku sudah lebih dahulu bergerak menuju hati impian, di mana merengkuh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di hati menjadi sekian impiannya. Negeri hati, hati impian bisa didapat dengan membawa hati kita masing-masing menuju ke perbaikan dan menghendaki Allah. Saatnya nanti hati bisa menggerakkan seluruh potensi tubuh, akal, dan pikiran untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah dan untuk sesama. Dan tentu saja akan berulang kebaikannya kepada diri sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bahwa sudah saatnya kita membuat ruh kita sendiri tersenyum atas perilaku kita. Setelah mungkin sekian lama kita membuat ruh terpenjara di hati yang busuk, di jasad yang kotor, jika saja ruh kita sudah bisa tersenyum, tentu sang pemilik ruh akan tersenyum juga kepada kita semua dan menumpahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Jika saja ruh kita sudah bisa bernafas lega, tentulah kemarahan Allah, kemarahan alam akan segera berakhir. Amin. Dan akhirnya kepada Allah jugalah kita berharap. Wallahu alam. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah